wa bi mukhalafati muradatin nafsi, dan harus berani meninggalkan apa yang ingin diinginkan oleh hawa nafsu kita, al-manhiyi anha, yang memang dilarang muradatun nafsi itu ya. Kayak apa muradatun nafsi itu? Keinginan nafsu kita kayak apa? Min hubbid dunya, dari cinta dunia, wariyasati, untuk cinta untuk jadi pemimpin, ingin jadi pemimpin, ingin dituakan, ingin dihormati ya. Fi mukhalatatin nasi, di dalam pergaulannya dengan manusia, wa fil infiradi binafsika, dan dalam kesendirian binafsika, dengan dirimu sendiri ya. Jadi misalnya ya, pada waktu berkumpul dengan orang, dianya itu dihormati orang, dituakan orang ya, dihargai orang ya. Jangan sampai punya sifat-sifat kayak gitu. Itu namanya keinginan nafsu kita ya, yang memang dilarang oleh Allah. Cinta dunia, cinta riasa, cinta kepemimpinan ya. Soal nanti diangkat oleh orang ya enggak, terserah, tapi kita enggak perlu minta diangkat ya. Tak perlu minta diangkat ya. Asal kita itu melakukan hal yang positif, insya Allah orang itu akan mengangkat ya, mengangkat orang-orang yang punya kelakuan positif itu. Berarti akhlak kita itu harus kita pakai ya, baik berhadapan dengan yang lebih tua atau yang lebih muda atau yang sesamanya itu ya, sehingga akhirnya kita itu ya bergaul dengan manusia banyak itu tak akan menjadi ya, perbincangan di tengah-tengah masyarakat, karena kita bisa menyesuaikan dengan siapa yang menjadi teman gaul kita itu kan ya, dengan gaul kita itu. Baina yadil badaya, baina yadik, di mana itu harus sopan ya ayyuhal miskin dhahyan wa batinan, baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kayak apa kesopanan kita di hadapan Allah? Ta'addubal abdi ay khatimil maliki awwahidin min ra'yatihi, sama dengan sopannya seorang hamba ya, ay khadimil maliki, artinya pelayan seorang raja ya, awwahidin min ra'yatihi, atau pelayan salah satu dari rakyatnya sang raja itu ya. Jadi kita di hadapan Allah itu ya sama dengan harus kita punya kesopanan, sama andai kita itu jadi pesuruh ya di bawah sayyidnya ya. Seorang hamba ya itu pasti tunduk kepada sayyidnya, ya kita harus tunduk kepada Allah, karena Allah itu merupakan sayyid kita kan gitu ya, sayyid kita. Bukan hanya tunduk kepada orang yang lebih tinggi, orang yang lebih terhormat dari kita tunduk misalnya, tapi kepada Allah tidak, itu keliru itu ya. Harus lebih tunduk kepada Allah ketimbang dengan tunduk kepada manusia-manusia yang lainnya itu, walaupun manusia itu sangat terhormat sekalipun misalnya ya. Ad-dhalil, yang hina ya. Baina ta'addubal abdi dhalil ya, ta'addu sama dengan sopannya atau sama dengan bertata keramanya seorang hamba. Ad-dhalil, yang hina, aybayyinid dhulli, artinya jelas hinanya ya. Al-mudhnibi, yang berdosa, ay mutahammilidz dzambi, artinya ya menanggung dosa. Fi hadratil malik, ay mutawallis sultanati, artinya zat penguasa kerajaan ini ya. Jadi Allah itu ya Anda itu harus bersopan di hadapan Allah itu, kita merasa tidak ada artinya di hadapan Allah. Kita selalu mengandung dosa, bergelimang dosa di hadapan Allah. Apa yang diharapkan dari Allah nanti itu dengan merendahkan diri di hadapan Allah, tidak ada lain kecuali yang diharapkan adalah suatu pengampunan dari Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan itu, baik dosa itu disengaja maupun tidak disengaja. Harapannya kepada Allah mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosanya itu, baik yang besar maupun yang kecil kan itu. Al-Jabbar fi hadratil malikil Jabbar ay mutawallis sultanati, yang menguasai ya kekuasaan. Al-Jabbar ya yang sangat kuat
ya, yang maha kuat, yang maha perkasa. Ya. Al-Jabbar maknanya di sini alladzi yaqtulu indal ghadabi, artinya zat yang bisa membunuh indal ghadabi ketika marah, ya, ketika marah. Jadi ketika Allah murka itu ya bisa membunuh kepada siapa saja yang dikehendaki yang untuk mati itu ya mati ya. Dengan pembelaan seperti apa, kalau Allah sudah menghendaki orang itu harus mati ya mati ya. Itu namanya Al-Jabbar ya, yang sangat perkasa sekali itu. Ayyaqtulu indal ghadabi, akan membunuh ya kepada siapa saja kalau Allah itu sudah murka ya. Dengan apa ya, dengan siksaannya yang diberikan kepada manusia pada umumnya itu. Gampang bagi Allah itu ya. Angin utus di tengah-tengah kita sudah banyak yang matikan kayak gitu kan ya. Atau sekarang banjir utus di tengah-tengah kita ya sudah banyak ya tanpa kecuali itu sudah kan kayak gitu. Itu Al-Jabbar ya kayak gitu ya, yang sangat perkasa sekali itu. Al-Qahar alladzi qahara ra'yatahu, artinya ya orang yang memaksa kepada rakyatnya atau kepada umatnya. Fala yaqdiru ahadun ala daf'i muradihi, maka tak akan punya kemampuan siapa seseorang atas menolak apa yang dikehendaki oleh Allah ya. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi ya. Mau ditolak bagaimana ya nggak bisa. Itu namanya Al-Qahar, yang memaksa ya. Al-Qahar itu memaksa kepada rakyatnya untuk begini dan begitu ya. Tidak ada kemampuan untuk menolak apa yang dijadikan paksaan Allah kepada kita itu. Qala ba'duhum, telah berkata siapa sebagian ulama, idza aradta an taf'ala syai'an fa'lam awalan annallaha ta'ala hadirun wa nadhirun. Dan telah berkata siapa sebagian ulama, apabila Anda bermaksud akan melakukan sesuatu, maka ketahuilah olehmu, atau fa'lam, maka ketahuilah olehmu awalan, pertama kali, annallaha ta'ala hadirun wa nadhirun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti hadir, menyaksikan ya, wa nadhirun, dan pasti melihat kepada apa yang akan kita lakukan ya. Fa'inka nadzalika syai'u, jika ada apa sesuatu yang kita mau lakukan itu khairan, adalah berbentuk kebaikan, faf'alhu bil khudu'i, maka lakukanlah olehmu kepada sesuatu yang baik itu bil khudu'i, dengan rendah hati. Ait tadzalluli, artinya merendahkan diri ya, fil a'dha'i, di dalam anggota tubuh kita, wal khusyu'i, dan juga harus khusyuk ya. Ai hafdis sauti, artinya merendahkan suara, umpama berupa bacaan ya, riayatan, untuk menjaga, wa ta'ziman, dan sekaligus mengagungkan, lillahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya Anda itu mau melakukan sesuatu, maka Anda harus punya keyakinan bahwa apa yang akan kita lakukan itu pasti disaksikan oleh Allah, pasti diketahui oleh Allah. Makanya ya, kita harus berpikir, kalau ternyata apa yang kita rencanakan berupa kebaikan, teruskan, kerjakan itu, tapi dengan cara yang khusyuk ya. Umpama berupa bacaan ya, bacaannya jangan ya, berteriak-teriak ya, karena kita tidak berdoa kepada zat yang tuli, tidak ya, tak perlu pakai suara nyaring berdoa, tidak perlu, Allah tidak tuli kok ya. Dengan suara rendah itu Allah tahu, malah tanpa suara pun juga Allah tahu, ngerti kepada apa yang kita minta kan gitu. Malah justru kalau pakai pengeras suara misalnya doa misalnya ya itu orang yang tilu ya, berarti dikatakan kurang sopan, karena kita tidak berdoa kepada zat yang tuli, tidak perlu pakai suara keras ya. Jadi biasa-biasa saja kan gitu.
Kalau kita bicara dengan yang tuli perlu pakai suara keras. Allah tidak tuli kok, tidak tuli. Malah ada yang mengatakan tidak perlu sering-sering berdoa kok. Satu kali ya minta ya wis cukup. Kok belum terjadi? Kalau belum waktunya untuk diberikan kayak gitu. Ya. Allah tidak mengkhianati kepada apa yang kita minta kepada Allah. Ya, pasti diterima, pasti diterima. Tahu saya ulang-ulangi kok. Ya. Allah tidak tuli, ya pasti mendengar, pasti menerima kan gitu. Soal disensor itu urusan Allah ya, soalnya Allah yang lebih tahu kan ya sensornya itu. Kita minta harta nanti dikasih ilmu kan lebih baik ya. Minta ilmu dikasih harta kadang-kadang kan kayak gitu disensor, karena itu yang lebih Allah lebih tahu kepada kepentingan manusia ya. Minta harta dikasih kesehatan kan lebih bagus ya. Banyak harta tapi sakit kan tidak enak kan gitu ya. Mendingan ya tidak banyak harta tapi sehat kan gitu ya. Allah yang paling tahu kepada kebutuhan kita itu. Dan mesti kita yang apa yang kita minta itu pasti diterima sesuai dengan permintaan kita. Tapi diterima, tapi kadang-kadang dialihkan kepada yang lain itu. Tidak perlu yang angkat suara keras, tidak perlu. Riayatan kalau untuk memelihara, wa ta'ziman lillahi ta'ala, dan sekalian mengagungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah itu bukan zat yang tuli. Tidak perlu kita berteriak-teriak sama dengan kepada teman-teman kita itu ya. Yang kita manggil temannya tidak dengar misalnya ya, memang karena memang tidak dengar kan gitu, perlu diulang-ulang kayak itu sampai dengar kan kayak gitu misalnya. Tapi kalau kepada Allah ya tidak perlu ya. Wa illa ya, kalau apa yang kita mau lakukan itu bukan sesuatu yang baik ya, wa illa wa illam yakun ma taf'aluhu ya khairan ya. Jika tidak ada apa yang Anda akan melakukannya itu tidak berupa kebaikan, patrukhu, maka tinggalkanlah apa yang Anda rencanakan untuk melakukannya itu. Kenapa? Khaufan minallahi ta'ala wa adzabihi, karena takut dari Allah, wa adzabihi, dan sekalian siksaannya ya. Di kelakuan kalau baik ya teruskan kerjakan ya, tapi dengan cara yang khusyuk. Kalau kelakuan itu tidak baik ya, misalnya kelakuan itu dilarang oleh Allah ya, gagalkan ya, karena kita takut kepada Allah dan sekalian kita takut kepada apa yang dijadikan siksaan oleh Allah kepada kita kan itu ya. Masih lama. Wajtahid ay fabdul taqataka, wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah Anda ya. Fadl, maka berikanlah olehmu taqataka, kepada kemampuan Anda, fi alla yaraka maulaka haitsu nahaka ya. Berikanlah olehmu kepada kemampuanmu alla yaraka, agar supaya tidak melihat kepadamu maulaka, siapa Tuhanmu, haitsu aifi maudhi'in nahaka, artinya di tempat yang Anda melarang kepadamu. Nahaka, yang Allah melarang kepadamu ya. Wala yafqiduka, dan tidak menganggap tidak ada Allah kepadamu, haitsu aifi maudhi'in amaraka, di satu tempat amaraka yang Allah memerintahkan kepadamu ya. Jadi maksudnya di sini kita harus berhati-hati atau bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh ya. Jangan-jangan ya pada waktu Allah memerintahkan kepada kita ya, kita menjadi tidak ada dia, menjadi tidak ada, tidak siap untuk melakukannya ya. Berarti selalu kita itu harus siap selalu untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah kan kayak gitu. Jangan sampai ya Allah pada waktu merintah kepada kita, kita tidak ada di tempat itu untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah ya. Jangan-jangan Allah itu menganggap kita tidak ada di tempat pada waktu Allah itu memerintahkan sesuatu kepada kita, kita tidak ada di tempat itu. Berarti kita
seyogyanya ya, siang hari maupun siang malam ya, harus selalu siap ya untuk melakukan kepada apa yang Allah perintahkan ya. Jangan sampai Allah itu tidak ketemu dengan kita pada waktu Allah merintah kepada kita ya. Ai ubdul wus'aka fi tahsili kitina bil ma'asi. Ai ubdul, berikanlah olehmu wus'aka kepada kemampuan kamu fi tahsili kitina bil ma'asi, di dalam menghasilkan menjauhi beberapa maksiat, wa tahsili ada'i ta'ati, dan menghasilkan untuk melakukan taat kepada Allah. Jadi kita harus siap ya untuk melakukan menjauhi maksiat kepada Allah, harus siap juga untuk melakukan taat kepada Allah dalam keadaan apapun sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya waktu subuh enak-enaknya tidur ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk kita melakukan subuh, ya berarti kita harus siap bangun di waktu itu, harus siap ya, harus siap. Soal marina itu tidur boleh itu tak apa-apa mungkin ya, tak apa-apa. Pokoknya tepat waktunya itu ya harus kita siap sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah ya. Tepat waktu, tepat waktu. Jangan sampai kita kosong di tempat itu pada waktu Allah merintah kepada kita kosong di tempat itu. Suruh bojang sopo ya kita melekok, berarti kita namanya tidak ada, namanya tidak siap ya untuk nerima apa yang diperintah oleh Allah, kan kayak gitu. Harus selalu siap. Yang mulai sudah salawat itu sudah ya siap dengan wudhunya segala ya untuk menghadapi apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap sebelum waktu, siap sebelum waktu. Perlunya apa? Litasila ila nihayatil matlub, ya, agar supaya Anda itu sampai kepada puncaknya apa yang diharapkan oleh kita. Apa puncaknya? Yaitu ya, ampunan Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dengan sebab kita melakukan semua yang diperintah dan menjauhi semua yang dilarang, insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya ya Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, melalui itu nanggungnya. Walan taqdir ala dzalikal ijtihad, wallahu a'lam, kurang sebuni ya. Allah, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.